Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahma, NIM 18231024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Video Script pada Mata Pelajaran IPA Materi Perubahan Iklim Terhadap Ekosistem SMP MTS. Mata kuliah Metodologi Penelitian Pembelajaran IPA dengan dosen pengampu Dr. Febrianto MPD. Baik, yang pertama bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batas masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat peneliti, dan spesifikasi produk. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan yang ini usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 3 juga dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratif, serta bertanggung jawab sebagai warga negara. Selanjutnya, pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA sangat dibutuhkan oleh peserta didik karena IPA sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mengenai alam yang ada di bumi beserta isinya maupun semesta, dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya telah dikembangkan oleh para ahli berdasarkan proses ilmiah. IPA juga berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam semesta simetris, sehingga IPA bukan hanya menguasai kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja. Pembelajaran IPA yang terdiri dari konsep fisika, kimia, dan biologi. Di IPA masih mencakup tentang bumi antariksa dan lebih berpotensi untuk mengembangkan pengalaman dan kompetensi siswa memahami alam semesta atau alam sekitar. Sebuah pengamatan siswa terkadang masih belum mampu untuk mengkaitkan hasil pengamatan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPA terpadu menggunakan pengamatan dan proses berpikir aktif siswa. Untuk itu, dalam proses pembelajaran dibutuhkan suatu media yang dapat digunakan siswa sebagai sarana memahami materi yang dipelajari serta mengkaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru sebagai pendidik dan pengajar harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik di dalam kelas sehingga para siswa mampu berkonsentrasi, memahami, dan menaruh minat serta pada proses pembelajaran merasa menarik. Yang ketiga, media pembelajaran. Menurut Hamid Jojo, media adalah sebuah perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, sehingga ide atau pendapat atau gagasan yang dikemukakan atau disampaikan untuk bisa sampai pada penerima. Media pembelajaran mampu membangkitkan minat belajar siswa, motivasi, dan rangsangan kegiatan belajar. Media pembelajaran adalah suatu perantara informasi yang memudahkan dan membantu guru saat menyampaikan materi dan memberikan pedoman dan minat belajar terhadap peserta didik agar tertarik terhadap pembelajaran IPA. Selanjutnya, keterampilan guru dalam pengembangan media pembelajaran. Guru perlu mengembangkan media pembelajarannya sendiri agar materi dalam video sesuai dengan proses pembelajaran yang akan disampaikan. Perlu dilakukan uji coba pengembangan media pembelajaran menggunakan media video script yang dapat diharapkan mampu menarik perhatian siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dan mampu mempengaruhi hasil belajar siswa agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Hal ini membuat siswa lebih fokus saat mengamati video yang disampaikan atau yang ditampilkan oleh guru di kelas. Selain itu, dapat meningkatkan motivasi guru untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis video sendiri yang sesuai dengan materi pembelajaran.
Selanjutnya video script. Video script merupakan sebuah media pembelajaran menggunakan animasi gambar menjadi sebuah video utuh. Dengan cara menyampaikan pembelajaran yang sangat unik, video script mampu menyajikan konten pembelajaran dengan menggabungkan gambar, suara, dan desain yang menarik sehingga siswa mampu menikmati proses pembelajaran. Video script ini menggunakan fitur yang disediakan oleh software. Fitur yang digunakan sangat beragam seperti yang telah disediakan dalam softwarenya yaitu membuat desain animasi, grafis, maupun gambar yang sesuai dengan kebutuhan kemudian diimpor ke dalam software tersebut. Dan selanjutnya pengembangan media pembelajaran menggunakan video script pada mata pelajaran IPA materi perubahan iklim terhadap ekosistem. Media pembelajaran yang berbentuk video dapat memberikan pengalaman tak terduga kepada siswa dan juga memudahkan menyampaikan materi tentang perubahan iklim. Menggunakan video script dalam pembelajaran IPA memudahkan guru saat menerangkan menggunakan gambar dan dibantu oleh animasi yang menarik serta mengembangkan video membuat sendiri sesuai dengan indikator pembelajaran yang ditujui. Dengan adanya video script juga memudahkan peserta didik dengan mengamati video dengan gambar yang jelas dan memberikan pengetahuan baru lagi bagi peserta didik. Berdasarkan latar belakang masalah, dapat identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, masih terdapat peserta didik yang kesulitan memahami pembelajaran menggunakan cara diterangkan. Yang kedua, bahan ajar yang dapat di sekolah masih menggunakan LKS saja. Selanjutnya, batas masalah. Berdasarkan uraian, agar pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka permasalahan yang teridentifikasi dijadikan objek dalam penelitian hanya dibatasi, di mana penelitian yang dilakukan akan berfokus pada materi perubahan iklim dalam pembelajaran IPA dan pada analisis kevalidan, keefektifan, dan kepraktisan dari video script. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian masalah dan batasan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu: yang pertama, apakah media pembelajaran menggunakan video script pada mata pembelajaran IPA pada perubahan iklim valid digunakan untuk siswa SMP atau MTS. Yang kedua, apakah pengembangan media pembelajaran menggunakan video script pada perubahan iklim siswa kelas 7 efektif digunakan. Dan yang ketiga, apakah hasil penggunaan media pembelajaran menggunakan video script praktif digunakan untuk siswa kelas 7 SMP dan MTS. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kevalidan dari penggunaan media pembelajaran video script pada mata pelajaran perubahan iklim. Yang kedua, untuk mengetahui keefektifan pengembangan media pembelajaran menggunakan video script pada perubahan iklim siswa kelas 7 SMP MTS. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hasil penggunaan media pembelajaran video script praktif untuk siswa kelas 7 SMP MTSN. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti. Bagi peneliti, mendapatkan pengetahuan mengenai pengembangan media pembelajaran menggunakan video script pada mata pelajaran IPA materi perubahan iklim sehingga bermanfaat dalam proses pembelajaran dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, bagi peneliti lain, sebagai sumber ide atau gagasan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, bagi guru. Bagi guru, mempermudah guru dalam menyajikan materi terkait ilmu pengetahuan yang akan diberikan pada siswa dan menciptakan pembelajaran yang menarik minat siswa untuk lebih aktif dan komunikatif. Dan yang keempat, bagi siswa. Bagi siswa, mempermudah siswa dalam menerima informasi melalui video yang disajikan oleh guru dan mendapatkan pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan sehingga menambah minat dan motivasi siswa untuk belajar. Selanjutnya, spesifikasi produk. Produk pengembangan penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran menggunakan video script pada mata pelajaran IPA materi perubahan iklim.
Yang kedua, bentuk dari produknya berupa video. Dan yang terakhir, aplikasi yang digunakan yaitu VideoScribe. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Di bab 2, terdiri dari kajian teori dan kerangka berpikir. Yang pertama, kajian teori. Media pembelajaran. Perkembangan teknologi sangat berdampak pada bidang pendidikan. Proses pembelajaran tidak terlepas dari media, metode, dan hasil belajar. Media dapat digunakan sebagai sarana dalam memberikan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Sedangkan metode belajar adalah cara mengatur pada perorganisasian, bahan ajar, dan strategi penyampaian. Selanjutnya, hasil belajar peserta didik diukur dengan efektivitas dan efisien untuk mengetahui kemampuan minat siswa terhadap mata pelajaran. Menurut Steffi Adam dan Muhammad Taufik Saitra, media pembelajaran merupakan unsur yang penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Media dalam bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah mempunyai arti perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media pembelajaran yaitu segala sesuatu baik berupa fisik maupun teknik di dalam proses pembelajaran yang dapat membantu guru untuk mempermudah dan proses penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik, sehingga memudahkan mencapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Menurut Lewis dan Lenz, mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual. Yang pertama, fungsi atensi. Fungsi atensi media visual adalah isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran untuk menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi. Yang kedua, fungsi afektif. Fungsi efektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambing visual dapat mengunggah emosi dan sikap siswa. Yang ketiga, fungsi kognitif. Fungsi kognitif media visual yaitu lambang visual atau gambar untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan meningkatkan informasi atau pesan. Dan yang terakhir, fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris media pembelajaran yaitu media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan terlambat menerima dan memahami isi pembelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Hal ini memberikan konteks untuk memahami teks, membantu siswa untuk yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatkannya kembali. Yang kedua, perangkat lunak VideoScribe sebagai pendukung pembelajaran. Menurut John dan kawan-kawan, VideoScribe adalah cara unik untuk membuat animasi video yang menarik dengan cepat dan mudah. Hal ini untuk membawa dampak pesan Anda tanpa pengetahuan teknis ataupun desain. VideoScribe Sparkle adalah software yang bisa digunakan dalam membuat desain animasi berlatar putih dan sangat mudah. Software ini dikembangkan pada tahun 2012 oleh Sparkle, salah satu perusahaan yang ada di Inggris. Menurut Laskin, karakter media VideoScribe yaitu mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, dapat diulangi bila perlu untuk menambahkan kejelasan pesan yang disampaikannya, cepat dan mudah diingat, mengembangkan pikiran dan pendapat para peserta didik, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambar yang lebih realistik. Menurut Laskin, karakter media VideoScribe yaitu mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, dapat diulangi bila perlu untuk menambahkan kejelasan pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat, mengembangkan pikiran dan pendapat para peserta didik, memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih realistik, sangat kuat mempengaruhi emosi seseorang,
sangat baik menjalankan sesuatu proses dan keterampilan, mampu menunjukkan rangsangan yang sesuai dengan tujuan dan respon yang diharapkan dari peserta didik, serta dapat belajar dari video baik yang pandai maupun yang kurang pandai, dan menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Video script mampu menyajikan konten pembelajaran dengan memadukan gambar, suara, dan desain yang menarik sehingga siswa mampu menikmati proses pembelajaran. Fitur yang disediakan oleh software ini sangat beragam sehingga mampu menjadikan media pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan mata pelajaran yang diinginkan. Selain menggunakan desain yang telah disediakan di dalam software, penggunaan dapat membuat desain animasi, grafis, maupun gambar yang sesuai dengan kebutuhan kemudian diimpor ke dalam software tersebut. Selain itu, penggunaan juga dapat melakukan dubbing dan memasukkan suara sesuai dengan kebutuhan untuk membuat video. Pembuatan video script juga dapat dilakukan secara offline, sehingga tidak tergantung pada layanan internet. Hal ini pastinya akan lebih memudahkan guru dalam membuat media pembelajaran menggunakan video script. Penggunaan hanya perlu mendownload software dan menginstal pada PC yang dimiliki. Yang ketiga, video script terhadap meningkatnya minat belajar. Minat memiliki peranan yang sangat penting terhadap siswa dan mempunyai dampak yang besar terhadap sikap dan perilaku. Siswa yang berminat terhadap kegiatan belajar akan berusaha lebih keras dibandingkan siswa yang kurang berminat dengan belajar. Minat sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar, karena apabila bahan pembelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat, siswa tidak akan belajar dengan baik sebab tidak menarik baginya. Menurut Asep dan Aris, hasil belajar adalah pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Di sini, video script sebagai media pembelajaran yang relevan dalam dunia pendidikan mampu meningkatkan minat belajar siswa. Video script dapat meningkatkan antusiasme peserta didik dalam mengikuti pembelajaran karena media pembelajaran ini mampu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan lebih efektif. Selain itu, juga dengan menggunakan media pembelajaran video script, siswa mendapatkan pengalaman belajar yang positif sehingga dapat memprovokasi ide dan penginspirasi dalam mengikuti pembelajaran. Video script mampu menciptakan kelas yang unik dan dapat digunakan oleh para akademis di seluruh dunia untuk mendukung pembelajaran yang interaktif. Menurut Gane dalam Supirjono menjelaskan bahwa hasil belajar dapat berupa yang pertama informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa baik lisan maupun tertulis, kemampuan respon secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan aturan. Yang kedua, keterampilan intelektual. Yang ketiga, strategi kognitif. Yang keempat, keterampilan motorik. Dan yang kelima, sikap. Yang terakhir, hakikat IPA terpadu. Menurut Wulandari dan Solihim, dalam menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan IPA yang telah dipahaminya, peserta didik yang memiliki kemampuan literasi IPA merupakan peserta didik yang memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap diri dan lingkungannya. IPA merupakan cabang pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengamatan dan klasifikasi data, dan biasanya disusun dan diverifikasi dalam hukum-hukum yang bersifat kuantitatif, yang melibatkan aplikasi penalaran matematis dan analisis data terhadap gejala-gejala alam. Cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. IPA didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan menyelidiki ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah.
Pada hakikatnya, IPA merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. IPA meliputi 4 unsur, yaitu produk, proses, aplikasi, dan sikap. Produk dapat berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Proses merupakan prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi pengamatan, penyusunan, hipotesis, perencana, eksperimen, percobaan, atau penyelidikan pengujian hipotesis melalui eksperimentasi, evaluasi, pengukuran, dan menarik kesimpulan. Aplikasi merupakan penerapan metode atau kerja ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Sikap merupakan rasa ingin tahu tentang objek, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Selanjutnya, kerangka berpikir. Yang pertama, materi IPA kelas 7 semester ganjil SMP MTS. Yang kedua, perubahan iklim terhadap ekosistem. Yang ketiga, yaitu masih terdapatnya peserta didik yang menonton saat membaca buku paket atau LKS. Yang kedua, masih terdapatnya hanya bahan ajar berupa buku paket dan LKS. Yang ketiga, memperlakukan pendekatan pembelajaran ilmiah yang membangun kualitas peserta didik. Selanjutnya, agar tercapainya minat dan daya tarik peserta didik, terdapat mata pelajaran IPA dengan cara menonton. Dan yang selanjutnya, pengembangan media pembelajaran dalam bentuk video dan animasi untuk menarik minat peserta didik dalam sains. Selanjutnya, menganalisis media pembelajaran menggunakan video script pada materi pembelajaran perubahan iklim terhadap ekosistem untuk kelas 7 SMP MTS. Yang selanjutnya, desain produk dan validasi desain. Selanjutnya, uji validitas dan uji praktisitas. Video script untuk media pembelajaran materi perubahan iklim terhadap ekosistem kelas 7 SMP MTS. Dan yang terakhir, materi IPA kelas 7 semester ganjil SMP MTS. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Di bab 3 terdapat jenis penelitian, subjek dari objek penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode R&D atau Research and Development. Penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan, adapun yang dikembangkan berupa media pembelajaran IPA menggunakan video Sparkle, video script. Pengembangan menerangkan jika penelitian serta pengembangan ialah proses ataupun metode yang digunakan untuk memvalidasi serta meningkatkan produk. R&D atau Research and Development dipilih sebab metode penelitian ini ialah metode penelitian yang digunakan untuk menciptakan produk tertentu serta menguji hasil produk tersebut. Metode ini dikira pas digunakan dalam penelitian ini, sebab pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menciptakan media pembelajaran memanfaatkan Sparkle Video Script yang digunakan untuk menambah minat belajar siswa. Mode pengembangan dari metode R&D memakai model pengembangan yang sebagai acuan dalam penelitian ini berupa model ED. Model ED ialah singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, serta Evaluation. Alasan peneliti menggunakan model pengembangan ini selain lebih sistematik serta sederhana sehingga dapat menciptakan produk yang lebih efisien. ED memiliki prosedur kerja yang mengacu pada tahap Research and Development. Model pengembangan yang digunakan dalam model ED yang pertama analisis, desain, development, implementasi, evaluasi. Yang pertama ada analisis, yaitu mengidentifikasi berbagai permasalahan di lapangan serta faktor-faktor pendukung yang mendasari pentingnya pengembangan produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, desain. Desain adalah
merancang tahap pembuatan sebuah produk atau tampilan media yang akan dikembangkan dan alur navigasi media. Yang ketiga, development atau pengembangan, yaitu menghasilkan produk yang dikembangkan dan melakukan validasi produk yang dinilai oleh ahli. Dalam penelitian ini, tahap pengembangan merupakan tahap produk media. Yang keempat, ada implementasi, menerapkan produk yang sudah dikembangkan. Tahap implementasi merupakan tahap di mana media yang telah diproduksi dan diuji cobakan dalam pembelajaran media pembelajaran IPA berbasis video script ini digunakan pada pelajaran perubahan iklim kelas 7. Dan yang terakhir ada evaluasi, mengatur kualitas produk yang dikembangkan. Evaluasi ini dilakukan untuk menguji kelayakan media pembelajaran tersebut dan dalam rangka memperbaiki media pembelajaran sesuai dengan saran berasal dari pengguna media yaitu guru dan siswa. Selanjutnya, subjek dari proyek penelitian. Subjek penelitian yang digunakan memiliki dua kategori. Yang pertama, subjek kepada dosen dan satu guru IPA di SMP yang sudah berpengalaman dalam pengembangan produk media video script, dan subjek kedua satu kelas siswa dan guru SMP. Selanjutnya, prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian ini ada langkah-langkah dalam penelitian dan dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis. Yang pertama ada tahap persiapan. Yang pertama yaitu melaksanakan observasi awal serta wawancara sehingga memperoleh gambaran permasalahan yang berlangsung di sekolah, paling utama di saat pembelajaran. Informasi yang diperoleh dari observasi awal ini berupa gambaran proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Yang kedua, melaksanakan riset. Melaksanakan riset di literatur mengenai pengembangan media pembelajaran video animasi dan orientasi minat belajar dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, melaksanakan observasi lanjutan. Melaksanakan observasi lanjutan untuk memperkuat informasi awal dan melandasi penelitian yang hendak dilakukan. Informasi yang diperoleh berupa jumlah siswa, catatan nilai ulangan terakhir pada mata pelajaran IPA, serta hasil angket yang menampilkan nilai belajar siswa yang rendah. Informasi yang telah didapatkan setelah itu ditindaklanjuti dengan dilakukan penelitian ini. Selanjutnya, memilih kelas SMP dan menentukan sampel. Dalam menentukan sampel yang digunakan yakni teknik purposive sampling. Selanjutnya, mempersiapkan media pembelajaran cocok dengan mata pelajaran yang dipilih dan cocok dengan karakteristik siswa. Dalam perihal ini, media pelajaran yang dikembangkan berbentuk media pembelajaran menggunakan Sparkle Video Script. Selanjutnya, mempersiapkan instrumen penelitian. Instrumen yang perlu dipersiapkan sebelum penelitian adalah angket yang validasi media dan angket untuk mengukur minat belajar siswa. Menguji validasi media dan dikembangkan. Sebelum diambil keputusan bahwa media yang telah dikembangkan layak untuk diterapkan. Pentingnya pengujian validasi menentukan kelayakan media. Yang kedua, tahap pelaksana. Tahap pelaksana adalah tahap penerapan media pembelajaran yang telah dikembangkan oleh peneliti dalam upaya meningkatkan minat belajar siswa dan juga mengumpulkan data yang diperlukan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang ketiga ada tahap analisis. Tahap analisis ialah tahap pengolahan data yang telah dikumpulkan selama penelitian agar dapat disusun menjadi sebuah laporan utuh. Adapun prosedur pengembangan, yang pertama ada tahap praproduksi, tahap produksi, dan tahap pasca produksi. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Pembuatan instrumen di dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu skala digunakan untuk menentukan tanggapan orang-orang terhadap suatu fenomena mulai dari yang positif sampai dengan yang negatif.
Pada penelitian yang digunakan yaitu skala 4 yang terdiri dari tidak setuju atau TS, kurang setuju KS, setuju S, dan sangat setuju yaitu ST. Penelitian dikatakan layak digunakan jika persentase yang diperoleh dari setiap penilaian oleh responden berada pada rentang 81% sampai 100% dan 61 sampai 81% dengan kategori sangat baik dan baik. Produk dikatakan layak dan baik apabila mencapai persentase lebih 63 penilaian peserta didik. Angket merupakan instrumen dengan pengumpulan data di mana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Instrumen untuk mengukur validitas media pengembangan menggunakan angket yaitu menggunakan format checklist dengan beberapa pernyataan. Angket ini diberi kepada beberapa ahli media dan ahli materi. Yang kedua, instrumen ini mengukur minat belajar siswa menggunakan angket dengan format checklist dengan beberapa pernyataan yang sesuai dengan indikator minat yang telah dijabarkan dan dikaji teori. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data ada 3, yaitu observasi, kuesioner atau angket, dan dokumentasi. Yang pertama, observasi. Dalam penelitian ini, inti pokok yang diamati yaitu minat siswa dalam proses belajar sesuai dan sesudah digunakan media pembelajaran di kelas, dengan cara mengetahui teknik yang dapat mempermudah peneliti untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, yaitu teknik observasi, yakni kegiatan pengamatan pada hal-hal yang berhubungan dengan objek atau subjek yang diteliti. Yang kedua ada kuesioner atau angket. Dalam penelitian ini, data yang diambil melalui instrumen adalah untuk mengukur minat belajar siswa, serta validasi kelayakan media yang digunakan di dalam kelas. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang cocok karena kuesioner atau angket digunakan dalam penelitian ini. Angket tertutup dan berbentuk checklist. Yang selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam mendukung pengolahan data yang telah diperoleh. Dokumen tersebut berupa foto, daftar siswa, dan buku sumber belajar. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam meneliti ini terdiri dari analisis deskriptif, kualitatif digunakan pada data yang diperoleh dari saran, masukan, dan koreksi oleh validator produk yaitu ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran yaitu guru IPA terkait kelayakan media pembelajaran videoscribe. Data kuantitatif yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif digunakan untuk pengolahan data yang diperoleh dan dari kuesioner atau angket dalam bentuk skor. Sedangkan uji objektivitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Yang pertama, analisis hasil angket validasi media, yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung hasil presentasi yang diperoleh dari pengisian angket, yaitu hasil sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100%. Perhitungannya berdasarkan presentasi kriteria kualitatif sebagai berikut, yaitu presentasi atau interferasi 82%, skor 100% sangat baik, 63 sampai 81% baik, 44% sampai 62% cukup baik, dan 25% sampai 43% kurang baik. Yang kedua, analisis peningkatan minat belajar. Untuk melihat peningkatan minat belajar siswa sebelum dan sesudah diberikan treatment, penelitian menggunakan uji N-GAIN. Rumusan yang digunakan untuk mencari N atau mendapatkan yaitu N
kurang G sama dengan skor post-test kurang skor pretest bagi skor maksimal kurang skor pretest, di mana keterangannya N kurang G besarnya faktor gain, skor post-test nilai hasil tes akhir, skor pretest nilai hasil tes awal, dan skor maksimal nilai maksimal tes. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.